Begitu pertama kali gue lihat mikrofon ini dan gue pegang, gue langsung inget ke ada mikrofon legendary, broadcast microphone, kelasnya dynamic cardioid microphone, tapi dipakai juga buat take instrumen seperti drum dan gitar. Makanya gue langsung penasaran gimana bunyinya buat nge-capture drum yang ada di belakang gue. Ya, sebelumnya di belakang saya ada drum set juga. Kayak saya bikin custom sih. Kayunya ash, terus tomnya 12 inch, floornya 14 inch, kicknya 20 inch, dan snare-nya dengan shell yang lebih tebal, tapi dia ukurannya size-nya 13 inch kali 7 inch depth-nya. Dan saya pakai mikrofon biasanya Audio Technica MBDK set, yang di situ ada beberapa mikrofon ya, ada mikrofon kondenser buat overheadnya dan mikrofon dynamic-nya buat tom dan floor dan snare, itu mikrofon yang sama. Sementara ada mikrofon yang lebih besar buat kick mikrofonnya. Nah, itu saya bandingkan saat ini dengan Presonus PD70 yang saya pasang di kick, snare, tom, dan floor. Jadi semuanya pakai mikrofon yang sama dari PD70, dan satu lagi kita bandingkan dengan MBDK set. Oh ya, overheadnya saya nggak pakai overhead dari Audio Technica, tapi saya pakai overhead dari Lewitt LCT 240. Kita langsung cek aja ya bunyinya gimana. Ini raw balance sih sebenarnya. Saya balance cuma balance level, berusaha untuk pakai level yang sama untuk kick, snare, dan tom, dan juga floornya. Sementara overhead saya biarkan dengan level yang sama dari beat yang dipakai untuk PD70 dan juga MBDK drum set. Kita take pakai dua jenis beat. Yang pertama ada 100 BPM agak kenceng, dan juga satu lagi ada 75 BPM. Kita cek aja langsung ya gimana bunyinya. Nah, gimana? Bunyinya gimana? Yang satu mungkin kalau buat saya MBDK ya suaranya begitulah. Maksudnya mikrofon yang memang ditujukan untuk drum set gitu. Jadi di beberapa frekuensi mereka memang lebih fokus gitu. Bukan lebih fokus ya, lebih nonjol. Beberapa frekuensi yang perkusif memang lebih nonjol, cenderung lebih mid low gitu. Sementara bleeding, nah masalah di MBDK series ini bleedingnya jadi bocoran dari tempat yang lain, mungkin karena sifat dari cardioidnya dia lebih luas gitu kan. Rasanya dibandingkan dengan PD70, yang PD70 secara bleeding dia lebih fokus, jadi lebih fokus ke arah yang di depannya. Terus kemudian juga informasi dari PD70 rasanya lebih lengkap, khususnya di area high frekuensi, mid high frekuensi yang biasanya
di MBDK itu kurang keluar, di sini lebih kedengeran gitu. Dan juga secara depth daripada dinamika, mungkin ibaratnya si MBDK ini lebih ngompres gitu, si mikrofonnya dinamikanya lebih sempit daripada si PD70 yang rasanya depth dinamikanya lebih luas. Dan juga ketika di panning, PD70 serasa memang lebih lebar daripada si MBDK. Mungkin karena bleedingnya si MBDK yang bikin PD70 rasanya lebih luas karena dia lebih fokus ke instrumen-instrumen yang di capture gitu. Misalkan tomnya lebih fokus ke tom 1, kalau disimpan di tom 1, floor disimpan di floor, lebih fokus ke floor dan seterusnya. Gitu mungkin. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan juga untuk tone shaping, kalau misalkan saya rasanya karena informasi si PD70 lebih lengkap, jadi saya bisa tone shaping lebih luas lagi gitu kan, daripada si MBDK yang memang udah menonjolkan beberapa frekuensi gitu kan. Mungkin untuk beberapa genre bisa lebih cepat kerjanya, tapi untuk beberapa genre lagi ketika saya pakai MBDK jadi nggak masuk gitu. Tapi kalau misalkan si PD70 rasanya bisa lebih mudah saya capture. Tapi yang jelas ya, saya suka sama mikrofon ini buat drum. Kalian gimana dengan tadi? Silakan kita obrolin di kolom komen. Kita sama-sama bisa diskusi di bawah. Nanti kalau misalkan ada yang perlu dijawab lagi di video selanjutnya, saya bisa jawab. Dan saya sempat bikin juga cover sama drummer saya di belakang. Yang kemarin udah di-post di kanalnya Hizfi, KHIZFI. Cover, jadi ketika lihat mikrofon ini saya langsung inget film lama, itu film 90-an, ada filmnya Tarzan, ada lagunya Phil Collins, lagunya kayak gini. Lengkapnya bisa didengarkan di kanalnya Hizfi lagi, KHIZFI. Langsung ke sana aja. Oke, terima kasih udah nyimak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, yang belum nyalain lonceng, silakan. Kita bakal seru, bakal banyak banget yang saya keluarin kayaknya. Di kepala udah mulai asik nih. Ya karena pandemi juga kan, jadi kerjaan lebih banyak di dalam studio. Saya terstimulus untuk bikin banyak hal. Ditunggu aja. Subscribe, kita sama-sama berbagi. Kalau mau komen silakan komen di bawah. Dan kalau misalkan ketemu videonya seru, enak, silakan kalau mau di-post lagi dengan senang hati. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.